Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Aurika Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 mobil tertimpa pohon tumbang, ibu dan anak di kota Bandung jadi korban. Warga datangi Mapolsek Tirtajaya Karawang cari polisi nakal yang rampas motor tak sesuai aturan. Seorang warga Cianjur meninggal diduga usai mengkonsumsi obat dari kegiatan pengobatan gratis dari salah satu paslon calon bupati. Kita ke informasi pertama, 5 mobil hancur tertimpa 2 pohon di kawasan Cisadea, Kota Bandung, Jumat lalu. Akibatnya, seorang ibu dan anaknya yang berada di dalam mobil terluka sampai dirawat di rumah sakit. Pohon tumbang ini menimpa 5 mobil di kawasan Cisadea, Kota Bandung. Naasnya salah satu mobil berisi seorang ibu dan anaknya. Mereka tertimpa pohon saat tengah melintas di jalan Cisadea. Usai mengevakuasi kedua korban yang terluka ke rumah sakit, petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung lanjut mengevakuasi pohon yang tumbang. Total pohon tumbang di lokasi ini ada 2 dengan tinggi masing-masing 15 meter. Ada korban, informasi sementara ibu dan anak telah dibawa ke rumah sakit Yusuf. Itu tadi mobil yang terparkir atau ada juga ya kendaraan yang melintas, Pak? Untuk kendaraan kebetulan yang satu yang parah itu yang lagi jalan, yang sebagian 4 lagi parkir. Oh, yang parah yang sedang jalan yang sedang yang parah. Tadi yang korban ibu dan anak luka-luka atau Informasi sementara luka-luka. Waktu pas hujan ada di Cimuncang satu lagi. Kalau Cimuncang alhamdulillah nggak ada korban, tapi menimpa posisi jalan, jadi posisi macet. Jadi pihak damkar hanya memisahkan kendaraan. Berarti ada berapa titik pohon tumbang, Pak, di Kota Bandung? Untuk sementara 2. Pohon tumbang terjadi usai hujan lebat mengguyur Kota Bandung pada Jumat sore lalu. Tidak hanya di kawasan Cisadea, pohon tumbang juga terjadi di kawasan Cimuncang yang menutup jalan dan menyebabkan kemacetan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara di Kota Bogor, seorang pria tewas tertimpa pohon angsana yang tumbang. Diduga pohon tersebut roboh karena sudah keropos. Atas insiden itu, pemerintah Kota Bogor kedepannya akan memeriksa dan memangkas pohon rawan tumbang, terutama di area jalan raya. Rafli Ransenzani, warga Batu Tulis, tewas terkapar setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Tentara Pelajar, Kota Bogor pada Jumat sore. Kejadian ini bermula saat korban dibonceng oleh temannya mengendarai sepeda motor dari arah Cimanggu menuju ke Jalan Merdeka. Nahas, saat di lokasi kejadian, pohon angsana tiba-tiba roboh sehingga menimpa korban. Korban meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala. Dibonceng sama temannya, dua orang berboncengan. Ini korban adalah korban yang dibonceng. Berarti dari arah Cimanggu menuju ke Jalan Merdeka. Tumbangnya pohon angsana diduga karena keropos. Sebab saat kejadian tidak ada angin dan hujan. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Peristiwa ini menjadi sorotan pemerintah Kota Bogor. Untuk kedepannya, pemerintah Kota Bogor akan memeriksa dan memangkas pohon yang rawan tumbang, terutama yang berada di area jalan raya. Kita periksa kemudian kalau punya pohon positif yang baru kemarin di Oktober kita periksa juga di lokasi. Kedepannya kita akan melakukan pendekatan untuk memeriksa secara khusus, terutama pohon-pohon yang besar yang di jalan. Pemerintah Kota Bogor juga akan memberikan uang santunan untuk keluarga korban yang tewas tertimpa pohon tumbang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kita beralih ke informasi lainnya. Jumat malam, puluhan warga mendatangi Mapolsek Tirtajaya Karawang
Mereka mencari anggota polisi yang diduga merampas motor dan memukul warga dengan pistol. Demo besar-besaran. Gerombolan warga Tirta Jaya, Karawang mendatangi Mapolsek setempat pada Jumat malam. Mereka mencari anggota polisi yang diduga merampas motor dan memukul warga dengan pistol. Keributan nyaris terjadi tetapi akhirnya dapat diredam. Mereka menyampaikan protes kepada polisi jika anggotanya ada yang bertindak tidak sesuai aturan saat menyita motor yang diduga hasil curian. Bahkan usai menyita motor, anggota polisi itu meminta uang imbalan senilai 2 juta rupiah. Pemerasan yang tak hanya sekali dilakukan anggota polisi itu membuat warga geram dan akhirnya protes ke kantor Polsek Tirta Jaya. Sayangnya sesampainya di lokasi, anggota polisi yang dicari tidak ada. Jadi dia nangkap motor terus tanpa SOP ya Lis ya? Iya, tanpa SOP. Terus sedangkan motor itu komplit diakuinya motornya dia katanya yang hilang. Yang hilang. Kata siapa itu? Kata polisinya. Terus ujung-ujungnya motor dibawa, di 86-in, dipinta duit 2 juta. Bahkan anak itu Dikasih. sampai dipukul, Sampai ditodong ditojong. pakai senpi. Pakai selfie. Sama oknum itu ya. Iya. Ini yang dicari ke polsek itu cepu apa anggota? Ya, cepu sama anggota. Cepu sama anggota. Cemu sama anggota. Tapi gak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ada. Sampai. Warga mengancam jika anggota polisi itu tidak segera ditindak, mereka akan mengepung kembali Mapolsek Tirta Jaya dengan massa yang lebih banyak lagi. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Jalan kawasan Soekarno-Hatta, Kota Bandung macet total karena 10 paku bumi menutup badan jalan pada Sabtu pagi. Butuh waktu 3 jam untuk mengangkut seluruh paku bumi yang berbobot 15 ton. Masih pagi tetapi perempatan Buah Batu di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung macet. Hal ini karena 10 paku bumi melintang sampai menutup salah satu jalan. Akibatnya lalu lintas di sekitar pun terhambat. Polisi mengatakan paku bumi ini diangkut truk yang hendak ke arah Sumarekon. Diduga rantai pengait tak bisa menahan beban hingga terlepas. Talinya terlepas Bu, apa gimana? Ini dari mana mau kemana Bu? Oh, ke Sumarekon Mas, mau apa? Mau mengantarkan paku bumi ke Sumarekon. Dari mana tuh Bu? Dia keluarnya dari arah Alhamdulillah sampai sini nggak ada korban jiwa, hanya Kemacetan aja. Bu, yang saat ini dilakukan oleh anggota Satlantas Polrestabes Bandung apa? Kami sudah menghubungi pihak terkait untuk dengan event pengaturan aja Mas. Jatuhnya paku bumi seberat 15 ton ini membuat warga sekitar terkejut dengan bunyi dan getaran yang ditimbulkan. Apalagi peristiwa itu terjadi sekitar pukul 6 pagi saat lalu lintas belum begitu ramai. Aku rumah dekat sini, kebetulan kerja juga dekat sini. Nah, jadi kayak kerasa banget gempanya tuh kayak der gitu. Oh, sempat ngegetar? Hah? Sempat ngegetar? Iya. Kenceng nggak Pak itu? Ya kurang lah, kayak sedang gitu, kayak goyang doang. Itu kayak tabrakan apa gimana? Kurang tahu, tiba-tiba saya udah jatuh aja kayak gini waktu saya lihat lah, kayak mobil udah jatuh. Butuh waktu 3 jam untuk mengangkut seluruh paku bumi ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pelajar meninggal dunia di kolam renang Mangkubumi Park, Kota Tasikmalaya saat mengikuti ekstrakurikuler renang. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Pelajar SMP berinisial TAA tak sadarkan diri di kolam renang Mangkubumi Park, Kota Tasikmalaya, sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Korban pingsan saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Menurut keterangan saksi mata, korban saat itu pingsan di pinggir kolam. Untuk pertolongan pertama, korban diberikan minyak kayu putih. Karena tak ada reaksi, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, korban meninggal dunia dalam perjalanan. Penjaga kolam tidak tahu persis apakah korban sempat tenggelam atau tidak. Kondisi udah pingsan Pak? Tersadar ya? Ada pingsan ya? Udah pingsan gitu. Yang emang pingsan. Pingsan ya. Kirain saya kan
keselewat atau berdarah gitu Pak. Informasinya tenggelam? Enggak tenggelam. Posisi anak udah di atas. Polisi datang ke lokasi untuk olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Namun polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Kami masih dalam penyelidikan. Tadi anggota kami ke TKP terus ke rumah sakit dan pihak keluarga masih belum ditemukan. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya untuk selanjutnya dimakamkan di TPU setempat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.